Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai induksi matematika. Induksi matematika ini apa? Induksi matematika ini adalah suatu metode untuk membuktikan suatu pembuktian dalam matematika. Nah, kalau membuktikan dalam matematika itu kan banyak, tinggal kita buktikan saja macam-macamnya caranya ya. Nah, inilah induksi matematika ini adalah salah satu cara untuk membuktikan atau dalam pembuktian matematika. Sebelum kalian mempelajari materi induksi, kalian harus mengulas kembali materi yang mengenai pola bilangan. Nah, pola bilangan itu apa? Oke, di sini saya akan ingatkan kembali apa itu pola bilangan. Adalah susunan dari beberapa angka yang membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Jadi intinya pola bilangan itu adalah contohnya itu bentuknya itu adalah suatu bilangan yang berurutan, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, itu kan dia membentuk pola. Polanya apa? Selisih 1 di setiap bilangannya. Nah, itu yang dinamakan pola bilangan. Ada juga nanti pola bilangan apa lagi? Pola bilangan ganjil. Ada juga pola bilangan genap. Ada juga yang dinamakan pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini adalah pola bilangan berpangkat 2. Makanya dibuat n pangkat 2 di sini ya. Ini n pangkat 2 ya. Oke, sudah ingat kembali ya. Kalau masih belum ingat, silakan buka bukunya kembali untuk materi pola bilangan atau silakan cari bahan di internet untuk pemahaman tambahan kalian. Oke, saya lanjut ke materi induksi matematika. Nah, jadi pengertian induksi matematika itu apa? Itu seperti saya bilang tadi, suatu metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Intinya induksi matematika itu suatu metode untuk membuktikan suatu kebenaran pernyataan dalam matematika. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkahnya yang akan kita lakukan untuk membuktikannya? Kan kalau untuk membuktikan sesuatu itu kan harus ada caranya. Oke, di sini akan ada dua cara. Yang pertama, bukan dua cara, ada dua langkah. Yang pertama itu kita buktikan dulu jika dia P1 benar dengan N sama dengan 1. Kemudian baru kita lanjut ke langkah kedua untuk pembuktian akhirnya. Dimana nanti yang pertamanya itu kita asumsikan dulu jika PK benar, maka perlu kita tunjukkan ketika dia PK tambah 1 juga benar. Jika kedua langkah tadi stepnya itu keduanya benar, maka pernyataan tersebut akan dinyatakan benar. Oke, lebih pemahamannya kita langsung masuk ke contoh. Oke, di sini ada suatu pernyataannya. Jika diberikan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah sampai 2n kurang 1, nanti akan menghasilkan n pangkat 2. Untuk bilangan asli n lebih besar atau sama dengan 1. Oke. Sebenarnya kan kalau pembuktian sederhananya kan tinggal kita buktikan saja. Atau kita ambil salah satu contohnya jika kita ambil 1 dan 3 begitu kan. 5 dan 7 dan lain-lain. Nah, benar nggak dia pasti hasilnya sama dengan n pangkat 2. Nah, itu kan pembuktian sederhana. Tapi kalau ini sini kita mau membuktikan secara matematisnya, makanya dinamakan induksi matematis. Itu dia tadi ya maksudnya. Oke, yang pertama kita buktikan dulu dengan langkah pertama. Langkah pertamanya tadi apa?
Akan dibuktikan jika P1 benar, maka N sama dengan 1. Oke, si P itu apa? Kita anggap si P itu adalah P ke Pn. Nah, ini adalah dia bentuknya ya. Dimana Pn itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai titik 2N kurang 1 sampai N pangkat 2. Oke, jika ini adalah Pn, maka kalau P1-nya itu apa? Ya sudah, N tadi itu gantikan dengan 1. Nah, jadi N di sini kita ganti dengan 1 dan nanti N di sini kita ganti dengan 1. Oke. Nah, inilah dia bentuknya ya. Sehingga nanti hasilnya apa? Akan menghasilkan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, ini kan benar. Pembuktiannya benar. Bahwasanya 1 itu sama dengan 1. Bukan 2 sama dengan 1. Maka langkah pertama itu terbukti benar. Oke, jika langkah pertama sudah terbukti benar, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, di mana kita asumsikan jika PK benar, maka PN, iya, ini tadi bentuk PN-nya adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai titik sampai 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Sehingga kalau mau kita buat dia ke PK, ya sudah, N-nya gantikan dengan K. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita asumsikan dulu. Asumsi ya, sementara. Asumsi itu maksudnya sementara ya. Bahwasanya bentuk ini adalah benar. Maka kita perlu step lagi untuk membuktikan bahwasanya, untuk membenarkan PK itu bahwasanya benar gitu. Nah, makanya kita lanjut ke step selanjutnya. Kita perlu tunjukkan dengan membuat PK tambah 1. Maksudnya PK tambah 1 itu apa? Nilai atau bilangan setelah PK tadi, begitu. Setelah PK apa? Pastikan PK tambah 1. Setelah PK tambah 1 apa? PK tambah 2. Ditambah-tambah dia 1 perbilangannya, begitu ya. Sehingga kita rubahlah semuanya. Jika tadi di sini dia adalah, yang diminta adalah bentuk PK tambah 1, otomatis K-nya ini kita tambahkan dengan 1. Inilah dia, K tambah 1. Nah, sini kan K pangkat 2, berarti otomatis jadi K tambah 1 pangkat 2. Oke. Kita selesaikan dia dari ruas kiri. Nah, di sini kita membuktikan bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan itu pasti sama. Oke. Ini dia bentuknya sudah terselesaikan. Nah, di sini step terakhirnya untuk pembuktian kebenarannya itu perlu kalian perhatikan bahwasanya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 strep. Sebelum 2K tambah 1 ini kan pasti, sebelum 2K tambah 1 kan pasti bentuk apa? K atau bentuk N. Berarti sebelum ini apa hasilnya? Sebelum 2K tambah 1 ini pasti apa? Oke, pasti kan bentuk ini. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2K kurang 1 ya kan? Sebelum 2K tambah 1 itu kan. Oke, setelah 2K kurang 1 apa? Baru 2K tambah 1. Makanya nanti bentuk ini tetap sebelum 2K tambah 1 kita asumsikan dia sebagai PK. Dimana PK itu menghasilkan apa? K pangkat 2. Bisa. Sehingga nanti bentuk ini kita gantikan dengan K pangkat 2. Nah, sisanya apa? 2K tambah 1. Begitu kan? Dan di ruas kanan apa? K kuadrat tambah 2K tambah 1. Ruas kiri dan ruas kanan sama kan? Ya, sehingga terbukti bahwasanya langkah kedua juga benar. Nah, jika langkah 1 dan langkah 2 juga terbukti benar keduanya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya pernyataan tadi itu jika dia 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ke 2N kurang 1 akan menghasilkan N kuadrat. Itu terbukti benar untuk bilangan asli di mana N lebih besar atau sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh kedua untuk memahami kalian lebih lanjut.
Nah, di mana sini diminta buktikan jika 2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 2n akan menghasilkan n pangkat 2 tambah n. Oke, pembuktiannya bagaimana? Pertama, langkah pertama tadi apa? Buktikan jika P1 benar dengan n sama dengan 1. Oke, berarti kan kita buat dulu PN-nya. PN-nya apa tadi? Nah, PN-nya berarti ini ya. Nah, ini dia bentuk PN-nya. Sehingga kita tinggal rubah ke P1. Sehingga N nanti diganti dengan 1, N diganti 1, dengan N diganti 1. Oke. Nanti hasil akhirnya apa? Akan terbukti bahwasanya 2 sama dengan 2. Maka langkah pertama tadi terbukti benar. Setelah itu kita lanjut ke step kedua, langkah kedua. Nah, di mana asumsikan PK adalah benar. K. Bentuk PN tadi kita rubah ke dalam bentuk PK. Ini bentuk PK-nya ya. Oke, setelah itu, setelah PK-nya kita asumsikan benar, maka kita perlu tunjukkan bahwasanya jika dia PK tambah 1 juga benar. Sehingga PK tadi tinggal tambahkan dengan 1. Ini dia, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Sehingga, nah ini tadi mau kita tunjukkan bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, seperti cara tadi, sebelum 2K tambah 1 itu apa? Ada bentuk 2K, ini dia tadi. Sehingga bentuk 2 tambah 4 tambah 6 sampai dia 2K akan menghasilkan apa? K kuadrat tambah K. Oke, jadi nanti sini dari sini ke sini kita ganti dengan 2K kuadrat tambah K. Oke. Kemudian ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan 2K tambah 1. Sorry, 2 K tambah 1 dikali 2. Oke. Akan menghasilkan K kuadrat tambah K tambah 2K tambah 2. Ini kan kalau 2 ini kita kalikan ke dalam kan jadi 2K dikali 2. Kan ini benar dia kan? Sedangkan K kuadrat tambah K ini dia kan? Oke, ruas kiri dan ruas kanan sama? Sama. Maka terbukti benar. Oke, jika langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka dapat kita simpulkan bahwasanya 2 tambah 4 tambah 6 tambah sampai tambah 2N sama dengan N pangkat 2 tambah N adalah terbukti benar. Paham ya? Oke. Jadi kesimpulannya, intinya induksi matematika itu adalah ingin membuktikan suatu metode dalam matematika untuk membuktikan suatu pernyataan dalam matematika. Intinya suatu metode pembuktian lah induksi matematika itu ya. Nah, oke, untuk pemahaman kalian lebih lanjut, silakan kalian kerjakan saja latihan. Ini ada beberapa latihan. Untuk pemahaman kalian lebih lanjut, silakan kalian latih sendiri bagaimana untuk membuktikan latihan-latihan ini dari latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Oke. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.